Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pengembangan proyek kami. Adapun nama aplikasi kami adalah Sistem Informasi Sekolah SMK Negeri 3 Balige. Sebuah aplikasi yang dibangun menggunakan Flutter sebagai framework utama. Flutter memungkinkan kami membangun satu code base yang berjalan secara multi-platform, yaitu di mobile dan di website sekaligus. Tujuan aplikasi ini adalah mengintegrasikan seluruh kebutuhan informasi dan administrasi sekolah ke dalam satu platform digital yang dapat diakses secara real-time dari berbagai perangkat. Masalah yang diselesaikannya adalah berbagai aktivitas sekolah seperti pengelolaan profil sekolah, pendataan siswa, publikasi kegiatan, pencatatan pelanggaran siswa, hingga penyediaan dokumen akademik yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan media-media yang terpisah yang mengakibatkan proses administrasi menjadi kurang efisien, sulit dipantau, dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi data. Adapun target pengguna dari sistem ini adalah yang pertama itu ada administrator, selanjutnya ada tata usaha, selanjutnya ada guru, ada siswa, serta masyarakat ataupun pengunjung umum dari websitenya nanti. Pada presentasi kali ini, kami akan mendemonstrasikan seluruh modul utama sistem serta menjelaskan arsitektur aplikasi Flutter, networking, authentication, hingga trade-off dari sistem yang sudah kami bangun. Selanjutnya, demo aplikasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini pada tahap pertama kami akan mendemonstrasikan eh, aplikasi Flutter yang berjalan di platform web. Halaman yang sedang ditampilkan merupakan halaman publik yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa perlu login. Ini adalah tampilan Flutter Web yang berjalan langsung di browser. Melalui halaman ini, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi mengenai sekolah seperti profil sekolah, berita, dan pengumuman, portofolio siswa, serta informasi lainnya. Modul pertama adalah modul profil sekolah, di mana di modul ini terdapat berbagai informasi yang dapat dikelola oleh administrator, seperti sejarah sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, inventaris sekolah, mitra kerjasama industri, prestasi sekolah, informasi akreditasi, serta program keahlian atau jurusan, di mana admin dapat mengedit untuk bagian sejarah sampai dengan mitra kerja yang nantinya perubahan yang terjadi akan terlihat pada publik juga. Demikian demonstrasi untuk profil saya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan untuk fitur manajemen. Jadi, di fitur manajemen data ini, kita bisa, si admin bisa mengelola seluruh data siswa dan guru yang ada di SMK Negeri 3 Bali. Jadi, untuk mengaksesnya sendiri, nanti dari sidebar ini ada menu manajemen data, nanti ada dropdown data siswa dan data guru. Lalu untuk data siswa sendiri, tampilan dashboardnya seperti ini. Nanti akan tampil tabel yang berisi seluruh data siswa. Lalu untuk menambahkan data siswa, terus tadi admin bisa menekan tombol tambah siswa yang di atas ini. Lalu selanjutnya bisa admin mengisi data-data sesuai data siswa tersebut, lalu nanti disimpan. Nah, nanti datanya akan tertambah di halaman utama. Lalu selanjutnya eh, untuk admin juga bisa melakukan edit dan hapus data, di mana untuk edit atau hapus itu kita bisa menekan tombol edit atau menghapus di kolom aksi di row, pada row data yang ingin kita edit atau hapus. Misalnya di row ini kita tekan tombol edit, nanti akan muncul data seperti ini. Lalu selanjutnya akan muncul data detailnya, lalu kita bisa edit datanya dengan menekan tombol seperti pensil ini. Jika sudah selesai edit, tinggal centang. Lalu selanjutnya kita juga bisa, admin juga bisa upload file seperti rapor, SKL, dan ijazah.
Dimana kalau ingin upload, tekan tombol seperti tanda panah ini, dan untuk download bisa tekan tombol seperti tanda bawah, tanda panah ke bawah. Lalu selanjutnya, eh, admin juga bisa hapus data dengan menekan tombol hapus, lalu konfirmasi ya hapus. Lalu selanjutnya jika admin ingin menambahkan data dalam jumlah jumlah banyak sekaligus, admin bisa menekan bisa mengimport data mengimportnya dengan mengimport Excel-nya. Jadi pertama kita download template-nya terlebih dahulu, nanti template-nya bentuknya akan seperti ini. Lalu selanjutnya si admin akan mengisi datanya. Lalu jika data yang sudah diisi, kita bisa import dengan menekan tombol import. Nanti pilih template yang sesuai. Nanti setelah dipilih, datanya akan tertampil di sini. Lalu selain itu, admin juga bisa ekspor data siswa dengan misalnya admin ingin mengekspor seluruh data siswa yang ada di manajemen data ini, admin bisa tekan tombol ekspor yang ada di bagian bawah ini. Nanti setelah di-download, hasilnya akan keluar seperti ini. Lalu selanjutnya eh, itu untuk bagian data siswa. Lalu untuk bagian data guru, dashboardnya seperti ini. Di sama seperti data siswa di bagian atas itu ada tombol tambah. Lalu di bawah ada export, import, dan download template-nya. Lalu selanjutnya selain itu untuk data siswa dan data guru juga bisa melakukan searching dan filtering. Nah, lalu eh, itu adalah tampilan untuk tampilannya di web menggunakan React. Lalu selanjutnya untuk tampilan mobile-nya menggunakan eh, Flutter itu seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi dengan menekan tombol nanti ada sidebar, lalu nanti ada sama seperti tadi ada drop down manajemen data, lalu ada data siswa dan data guru, dan nanti data siswa seperti ini. Tampilannya hampir mirip seperti yang di web tadi. Nanti akan ada muncul tabel, lalu ada tombol tambah di atas, dan di bawah seperti ini. Ini untuk yang data guru, lalu untuk yang data siswa seperti ini. Nah, seperti ini datanya muncul. Nah, jadi sekian untuk fitur manajemen data akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi untuk fitur yang selanjutnya itu adalah fitur portofolio dan skill, yang dimana fitur ini adalah salah satu fitur utama di proyek SMK Negeri 3 Baligeni. Nah, jadi modul portofolio dan skill siswa ini adalah dia nanti akan sebagai wadah bagi siswa untuk menunjukkan hasil karya serta kompetisi yang sudah mereka miliki. Nanti jadi di sini setiap siswa itu bisa mengunggah proyek dan juga menambahkan deskripsi dari proyeknya itu serta menginputkan skill dan juga kompetisi yang mereka miliki. Nah, jadi portofolio yang telah diunggah nantinya dapat dilihat oleh guru, admin maupun masyarakat umum. Ya, artinya itu nanti datanya itu adalah publik. Nah, contohnya misalnya kita lihat di sini pada yang bagian mobile, setelah kita login sebagai siswa, jadi nanti portofolio ini hanya bisa diakses hanya bisa digunakan oleh siswa. Selain siswa, maka nanti dia hanya bisa untuk melihat data portofolio yang sudah ditambahkan oleh siswa. Nah, jadi di sini misalnya kita buat salah satu portofolio, judulnya itu misalnya membuat web. Em, Web kita buat deskripsinya, lalu kita isi jurusannya. Nah, jadi kebetulan pada SMK ini ada dua jurusan, yaitu Tata Boga dan juga Perhotelan. Jadi nanti setiap siswa itu bisa langsung memilih jurusan yang mereka miliki. Lalu sini kita pilih kategorinya, lalu kita bisa masukkan keahlian yang kita miliki sebagai siswa. Nah, setelah kita tambahkan, maka nanti di sini akan ada pesan portofolio berhasil ditambahkan. Ya, artinya itu UI-nya itu sudah responsif, yaitu memberikan keterangan jika eh, penambahan portofolio itu berhasil. Lalu sini kita bisa edit untuk ininya, untuk bagian portofolio yang sudah kita tambahkan. Misalnya kita ganti ini jadi, lalu kita simpan perubahannya. Nah, sini juga akan tertampil pesan portofolio berhasil diperbarui, yang artinya itu juga UI-nya itu sudah responsif. Nah, jadi ini kan untuk bagian mobile, gitu. Kalau misalnya kita lihat di bagian web, seperti ini.
Nah, jadi pada bagian web ini kita bisa melihat apa namanya portofolio yang sudah kita tambahkan barusan sebagai siswa. Jadi untuk yang bagian mobile tadi kita itu masuk sebagai siswa dummy dan untuk pada bagian apa namanya pada bagian web ini kita masuk sebagai siswa yang bernama Pal. Nah, jadi di sini bisa kita lihat tadi udah kita masukkan data siswa, data portofolio yang ditambahkan itu adalah membuat baju, ini untuk jurusannya, untuk skillnya dan juga ini ya. Nah, jadi pada bagian ini juga ada fitur yang dimana kita bisa menampilkan portofolio yang punya kita sendiri. Nah, jadi yang kita tambahkan, yaitu milik kita. Untuk di bagian mobile juga begitu. Lalu, eh, misalnya kita mau nambah portofolio di sini, bisa kita tambahkan juga, lalu kita tambahkan ininya, lalu kita publish. Nah, jadi untuk pada eh, fitur portofolio ini, nanti setiap siswa itu hanya bisa mengedit dan juga menghapus portofolio yang mereka tambahkan sendiri, yang artinya siswa A itu tidak bisa mengedit dan juga menghapus portofolio dari siswa lain. Nah, jadi misalnya tadi yang ingin kita tambahkan dari mobile karena adalah siswa yang berbeda, misalnya kita mau coba edit. Nah, maka nanti untuk fitur edit dan juga hapus itu tidak ada karena di sini bukan karya kita, maka akan tertampil di sini bukan karya kamu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu hanya melihat detail untuk melihat detail dari portofolio yang sudah ditambahkan oleh siswa yang tadi yang di mobile. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi kan di mobile sudah kita tambahkan di web juga tertambah yang artinya itu sinkronisasi data dari web dan juga mobile itu sudah dibentuk dengan baik. Nah, jadi pada eh, fitur portofolio ini kalau misalnya kita logout, yang artinya kita sini sekarang sebagai yang bukan sebagai siswa atau sebagai eh, misalnya sebagai orang yang mau melihat portofolio kita. Nah, jadi kita sini hanya bisa melihat untuk detail dari portofolio yang sudah kita tambahkan. Misalnya kita lihat detail, nah jadi kita tidak bisa otak-atik, kita hanya bisa melihat ini aja. Nanti untuk semua ini akan tertampil di publik. Lalu kita bisa melakukan filter dengan jurusan tadi sama seperti yang di mobil juga. Misalnya ada jurusan tata boga, ada jurusan perhotelan. Lalu kita bisa juga cari berdasarkan nama, judul, dan juga skill yang kita punya. Nah, jadi seperti ini. Jadi mungkin demikian untuk fitur portofolio akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur folder dari proyek kami, di mana pada proyek kami ini dapat dilihat di sini. Berikut adalah struktur folder dari proyek filter kami, di mana dia terdiri dari beberapa folder seperti UI, kemudian service, kemudian yaitu model, kemudian ada repository, kemudian ada out, dan yang terakhir itu ada provider. Di mana kami memiliki folder UI yang berisi seluruh widget dan halaman Flutter, kemudian service yang berisi logika komunikasi ke API, kemudian folder model untuk merepresentasikan data, kemudian yaitu folder repository sebagai abstraksi akses data, kemudian folder out untuk autentifikasi, dan juga folder provider untuk state management. Di mana selanjutnya saya akan menjelaskan alur aplikasi dari UI hingga ke server. Mana saya saat pengguna melakukan aksi pada aplikasi, misalnya login atau melihat data profil sekolah, permintaan pertama kali berasal dari UI. Dan kemudian pada aplikasi web dan juga mobilenya, di mana itu requestnya tersebut akan dikirimkan ke API Gateway, di mana yang berfungsi sebagai pintu masuk untuk sistem, di mana API Gateway-nya akan melakukan routing dan meneruskan request ke backend service yang sesuai. Di mana sebagai contohnya ketika pengguna membuka halaman profil sekolah, request akan diarahkan ke profil service, dan jika pengguna menggunakan
data portofolio siswa, request akan diarahkan ke portofolio service. Berikutnya juga setelah service menerima request, bisnis login akan diproses terlebih dahulu jika diperlukan data, di mana service akan mengakses database miliknya dan kemudian hasil pengolahan datanya kemudian dikembalikan ke API Gateway dan diteruskan kembali ke UI untuk ditampilkan kepada pengguna sebagai hasil ataupun output. Kemudian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rudy. Oke, lah saya akan melanjutkannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kami melakukan pemisahan UI dengan bisnis logic. Dalam pengembangan sistem ini, kami juga menerapkan pemisahan di mana UI dan bisnis logic itu akan dipisahkan. UI itu hanya bertanggung jawab untuk menampilkan tampilan dan juga menerima input dari pengguna. Dan semua proses bisnisnya itu tidak ditempatkan langsung pada halaman atau pada widgetnya. Sebagai contoh, misalnya ketika pengguna menekan tombol simpan pada data siswa, UI hanya akan mengirimkan perintah ke servisnya untuk validasi data, pengolahan data, dan juga komunikasi ke database itu dilakukan oleh business logic yang berada pada lapisan service. Dengan pendekatan ini, kode akan menjadi lebih mudah diuji dan juga lebih mudah dikembangkan dan juga lebih mudah dikembangkan untuk fitur yang lain tanpa mengubah tampilan yang sudah ada. Selanjutnya, bagaimana kami menerapkan state management pada proyek kami. Untuk mengelola perubahan data pada aplikasi, kami menggunakan state management, di mana state management itu fungsinya untuk menyimpan dan juga mengatur data yang sedang digunakan oleh aplikasi, seperti contohnya data pengguna yang login, data profil sekolah, maupun status loading pada saat mengambil data dari server. Ketika data berubah di backend, state management akan memperbarui state aplikasi sehingga UI akan dapat diperbarui secara otomatis tanpa harus melakukan refresh halaman secara manual. Melalui state management ini, eh, data itu akan menjadi lebih mudah dikelola dan performa aplikasi lebih baik dan juga sinkronisasi data di antara UI dan backend bisa lebih konsisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai networking dan Async-Await. Yang pertama itu mengenai prinsip Async-Await. Dalam aplikasi Flutter kami ini, seluruh proses komunikasi ke API berjalan secara asinkronus menggunakan mekanisme Async-Await. Lalu prinsipnya adalah non-blocking, yang artinya adalah UI tetap responsif meskipun proses pengambilan data sedang berlangsung. Pengguna eh, pengguna masih bisa berinteraksi dengan aplikasi sambil menunggu respon dari server. Jika request dilakukan secara sinkronus, maka aplikasi harus menunggu server mengembalikan respon terlebih dahulu. Akibatnya, UA dapat mengalami freeze atau tidak responsif, dan dengan Async-Await hal ini tidak akan terjadi. Lalu bagaimana aplikasi mengambil data dari API? Ketika pengguna membuka halaman berita, aplikasi Flutter akan mengirim HTTP GET ke request ke API Gateway, lalu diteruskan ke service terkait dan mengambil data dari database, lalu mengembalikan respon JSON ke aplikasi. JSON kemudian diparse menjadi objek news model menggunakan method from JSON. Lalu bagaimana aplikasi menangani error? Untuk menangani error jaringan maupun server, kami menggunakan try catch dan kondisi error yang ditangani itu meliputi yang pertama ada internet mati, di mana aplikasi menampilkan pesan koneksi gagal. Yang kedua timeout, di mana request dibatalkan dan pengguna diberitahu. Lalu ketiga itu login gagal, di mana respon status bukan 200, tapi pesan error ditampilkan. Lalu yang keempat ada respon tidak valid, di mana proses persis gagal ditangkap oleh catch. Sehingga aplikasi tidak langsung crash ketika terjadi masalah pada jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya kami akan jelaskan sistem autentikasi pada aplikasi Flutter kami. Yang pertama itu flow login. Jadi ketika pengguna memasukkan user nama dan password, aplikasi akan mengirimkan request ke autentikasi service. Server akan melakukan validasi akun dan jika valid, maka server mengembalikan JWT token. Token tersebut kemudian disimpan secara lokal.
Yang kedua itu penyimpanan token. Token disimpan menggunakan shared preference, di mana penyimpanan lokal persisten di Flutter. Tujuannya agar pengguna tidak perlu login kembali setiap kali aplikasi dibuka. Token akan tetap tersedia selama belum expired dan belum di logout. Yang ketiga itu authentication header. Jadi setiap request di backend yang memerlukan autentikasi akan menyertakan token melalui authorization header dengan format authorization bearer token. Token diambil dari share preference, kemudian dikirim bersama setiap HTTP request. Backend akan memvalidasi token sebelum memberikan akses terhadap resource yang diminta. Yang keempat itu logout flow. Ketika pengguna logout, token dihapus dari penyimpanan lokal menggunakan preference remove token. Akibatnya, pengguna harus melakukan login kembali untuk memperoleh token yang baru. Ini memastikan bahwa sesi lama tidak bisa digunakan lagi setelah logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode dari baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kode. Yang pertama itu ada networking. Di sini kami menggunakan Dart, di mana pada potongan kode terdapat seperti kelas new service, final string base URL-nya itu HTTPS API SMK Bali G. Dan di sini kami menggunakan future list news model sebagai return type karena proses pengambilan data dari server tidak berlangsung secara instan. Di mana ketika fungsi dipanggil, data belum tersedia saat itu juga. Oleh karena itu, fungsi mengembalikan sebuah future untuk nantinya yang berisi hasil request setelah proses selesai. Di sini juga kami menggunakan async await. Kenapa kami menggunakannya? Karena keyword async itu menandakan bahwa fungsi berjalan secara asinkronus. Nah, sedangkan await di sini tuh digunakan untuk menunggu hasil request tanpa menghentikan proses lain yang sedang berjalan. Ini memastikan bahwa UI itu tetap responsif atau non blocking. Di sini juga kami memakai try catch. Kenapa? Karena try catch itu menangani kemungkinan error yang terjadi. Misalkan errornya itu seperti internet mati, timeout, server error, dan response tidak valid. Itu aplikasi tidak langsung crash. Membuat aplikasi kami itu tidak langsung crash ketika terjadi masalah pada jaringan. Ya, kami juga memisahkannya ke service karena logika networking ini tuh ditempatkan langsung di dalam widget, yang dimana kami memisahkannya ke dalam new service agar UI-nya itu hanya fokus pada tampilan, sedangkan proses pengambilan data ditangani oleh service layer. Lalu terdapat kode UI dan state management, di mana di sini bisa saya bacakan itu seperti Dart class news page extend stateful widget, lalu class news page state extend state news page, lalu future void load news async, lalu ya kode-kode seperti itu, di mana ini tuh merupakan bagian UI yang digunakan untuk menampilkan daftar berita dalam aplikasi Flutter. Di sini kami menggunakan stateful widget karena data berita dapat berubah setelah request API selesai. Ketika halaman pertama kali dibuka, daftar berita itu masih kosong. Nah, setelah data berhasil diterima dari backend, tampilan itu perlu diperbarui. Nah, jadi kita tuh menggunakan stateless widget. Maka halaman tidak dapat memperbarui tampilan ketika data berubah. Lalu kami juga menggunakan init state, di mana metode init state itu digunakan agar proses pengambilan data dilakukan saat halaman pertama kali dibuka, sehingga pengguna tidak perlu menekan tombol refresh secara manual. Lalu kami menggunakan set state, di mana ini setelah data berhasil diperoleh dari backend, kami itu menggunakan set state untuk memperbarui state aplikasi. Nah, ketika set state dipanggil, eh, Flutter akan melakukan rebuild widget sehingga data terbaru langsung tampil pada layar.
Lalu terdapat state management dengan provider, di mana untuk state yang digunakan pada banyak halaman, kami menggunakan provider. Provider itu berfungsi untuk sebagai state management, sehingga data tidak perlu dikirim dari widget ke widget secara manual. Nah, ketika state berubah, seluruh widget yang mendengarkan provider akan diperbarui secara otomatis. Lalu set flow-nya itu data masuk dari API, set state memperbarui state lokal, lalu provider itu memperbarui state global, dan yang terakhir widget itu akan di-rebuild otomatis. Lalu kita masuk ke dalam authentication, di mana dalam authentication ini merupakan bagian dari yang bertanggung jawab untuk menangani proses login dari pengguna. Ini kami pisah dari service karena logika autentikasi itu tidak ditempatkan langsung pada widget. Kami memisahkan logika login ke dalam out service. Ini tuh bertujuan agar UI itu hanya fokus pada tampilan saja, sedangkan proses bisnisnya itu ditangani oleh service layer. Ini adalah pemisah UI dan logik yang benar. Eh, Lalu flow login yang digunakan itu kayak misalkan pengguna itu memasukkan username dan password. Lalu aplikasi akan mengirim HTTP post request ke authentication service. Lalu server melakukan validasi akun. Nah, jika akunnya itu valid, maka server akan mengembalikan JWT token melalui field access token. Eh, Token itu disimpan menggunakan shared preference dengan pref setting token, token. Ini tujuannya itu agar pengguna tidak perlu login kembali setiap kali aplikasi itu dibuka. Lalu setiap request berikutnya ke backend akan mengambil token dari shared preference dan menyertakan melalui authorization header, authorization bear token. Backend akan memvalidasi token sebelum memberikan akses terhadap resource. Eh, Lalu ketika kita ingin logout, token itu bakal dihapus dari penyimpanan lokal menggunakan pref remove token. Ini mengakibatkan pengguna itu harus melakukan login kembali untuk memperoleh token yang baru. Eh, di mana melalui 3 kode itu dapat dilihat bahwa aplikasi Flutter kami itu menerapkan pemisahan antara UI, service, dan authentication layer, di mana pendekatan itu membuat kode itu mudah dipelihara dan mudah diuji. Dan jika kode kami atau aplikasi kami ini akan dikembangkan di kemudian hari, ini akan mempermudah pengembangannya ketika kebutuhan sistem itu bertambah di masa depan. Mungkin sekian dari saya mengenai kode, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian terakhir. Kami akan membahas trade-off dari sistem yang kami bangun. Untuk kekuatan aplikasi. Jadi pada aplikasi ini kekuatannya yang pertama ada multi-platform dengan Flutter. Ini merupakan satu kode base yang berjalan di mobile dan web adalah keunggulan utama. Yang kedua, microservice arsitektur. Di sini setiap pelayanan seperti profile service, berita service, manajemen data service, portofolio service, dan pelanggaran siswa service berdiri sendiri hingga lebih mudah dikembangkan dan di-maintain secara independen. Lalu yang ketiga ada pemisahan service yang jelas. Di sini networking, authentication, dan state management dipisah dari UI sehingga kode lebih modular dan mudah diuji. Lalu yang terakhir ada pengelolaan informasi sekolah secara terintegrasi. Di sini seluruh kebutuhan administrasi dan informasi sekolah tersedia dalam satu platform yang dapat diakses secara real time. Untuk kekurangan dan keterbatasan dari aplikasi kami secara umum, yang pertama belum tersedianya push notification untuk pemberitahuan real time. Dan belum ada monitoring service yang lebih mendalam untuk memantau performa masing-masing microservice. Lalu belum ada integrasi dengan sistem eksternal sekolah seperti yang terdapat di Dinas Pendidikan atau platform nasional. Lalu pada kondisi offline mode, aplikasi hanya menampilkan pesan error tanpa kemampuan caching data lokal untuk setiap menampilkan data terakhir.
Lalu, solusi yang kami tawarkan jika proyek ini dilanjutkan, kami akan menambahkan notifikasi real-time menggunakan Firebase Cloud Messaging agar pengguna mendapat upgrade segera, lalu menambahkan dashboard monitoring performa dan kesehatan seluruh service, lalu mengimplementasikan integrasi WhatsApp untuk pengiriman laporan pelanggaran otomatis kepada orang tua siswa, lalu menambahkan analitik data sekolah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, lalu yang terakhir mengimplementasikan offline caching dengan Hive atau SQLite agar aplikasi tetap menampilkan data terakhir saat tidak ada kondisi internet. Jadi demikian presentasi dari Sistem Informasi Sekolah SMK Negeri 3 Bali G dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih.